Saudara diberkati oleh ibadah ini, boleh lambaikan tangan sambil katakan, I'm the beloved of the Lord. Kencang, I'm the beloved of the Lord. Sekali lagi, I'm the beloved of the Lord. Yes you are, yes I am. Makasih ya Virginia dan Pinkan sudah bawakan lagu yang luar biasa sekali. Saya baca itu liriknya, wah ada lagu ini, saya baru dengar lagu itu, tapi syairnya memberkati saya. Betul itu. Semua kutuk, katakan sama-sama, semua kutuk. Yes, semua kutuk, kutuk apapun, saudara boleh daftarkan itu sebanyak-banyaknya yang terjadi dalam kehidupan anak-anak manusia di bawah kolong langit ini. Dengar baik, telah dijatuhkan semuanya, ditimpakan semuanya di dalam Yesus, di tubuhnya, di darah dan dagingnya. Jadi bukan kepada kita. Baca baik-baik Roma 8 ayat 1 sampai seterusnya, terutama sampai ayat 4. Saudara baru mengerti itu semua. Semua demikianlah, tidak ada lagi yang dalam penghukuman, dalam kutuk apapun. Bila mana kita hidup dalam kasih karunia Allah, karena sudah ditimpakan pada tubuh, kepada darah dan daging. Terus slide-nya, saya mau melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Saudara, saya berharap saudara bisa datang terus ke TFC. Lambaikan tangan yang setuju, sepakat. Karena saya selalu berkesinambungan. Berkesinambungan. Terus dengan judul besar Gospel of Grace. Ya. Kita kemarin bicara tentang Kaleb. Coba slide Kaleb terus. Pelan-pelan ya. Ini dia. Oke, sampai itu dulu. Lihat ini. Saya bicara ini yang selama ini banyak para pendeta yang sudah berkhotbah tentang ini. Para pelayan-pelayan Injil juga berbicara tentang ini, tentang lain jiwa. Tapi saya senang sekali dengan terjemahan yang lebih dekat, lebih baik kepada kata aslinya dalam bahasa Ibrani, long spirit. Karena ini kemarin kita lihat bertentangan 180 derajat dengan roh yang ada pada orang Israel yang bersungut-sungut, yang tidak mau menerima kasih karunia. Akibatnya saudara, kitab suci katakan, hanya ada 2 orang dari penggemaraan selama 40 tahun yang tiba di tanah perjanjian. Yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Dengar baik, Yosua dan Kaleb. Enggak main-main. Selama 40 tahun itu ratusan ribu. Bayangin ratusan ribu. Di sini paling sekitar 150 sampai 200 orang. Ini ratusan ribu selama 40 tahun. Ya. Semuanya mati di padang belantara. Saya mau pastikan kalau hanya Kaleb dan Yosua. Bilangan 14 ayat 30 contohnya. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune. Nggak usah. Nanti ini saya hanya tambahan. Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bilangan 14 ayat 38, tetapi yang tinggal hidup dari orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Banyak sekali ayatnya. Bilangan 26 ayat 65, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun dan mereka tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Masih banyak lagi. Enough sampai di situ, tapi saya mau katakan begini. Next slide. Ini Ibrani 17. Coba itu baca ya. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka.
Jadi mayat bergelimpangan di padang gurun, semua yang lahir di Mesir, semuanya mati. Oke, padahal mereka yang nantangin Tuhan. Sama-sama katakan nantangin Tuhan. Saya pakai bahasa yang sarkastik ini. Nantangin Tuhan, minta supaya mereka dibimbing oleh Torah. Perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuan. Coba next, sebelumnya. Itu. Tuhan maunya seperti ini. Dikasih karunia cuma-cuma. Kamu gak usah ikut berperang. Tenang saja. Pokoknya jangan pikirkan apa-apa. Makananmu, minummu, akomodasimu, semua dalam perjalanan. Kamu santai saja, percaya saja. Nanti aku tibakan di tanah Kanaan. Yang penting tugasmu adalah melahirkan keturunan. Yang akan menjadi Mesias, pembebas. Yang penting kamu percaya, nyampe aja di sana. Tapi mereka gak mau. Sekali lagi, mereka nggak mau karena mereka terbiasa dengan mental budak mereka. Mereka nggak bisa nerima pemberian cuma-cuma. Mereka nggak bisa menerima kasih karunia. Karena bagi mereka, kalau mereka menerima sesuatu, harus dengan kerja keras mereka. Harus dengan feedback usaha mereka. Itu mental budak. Sekali lagi, saya mau ingatkan terus mental budak ini. Mental budak itu harus ada perintah baru dia lakukan yang baik. Dan harus ada larangan supaya dia tidak melakukan yang jahat. Dan kalau dia mau melakukan segala sesuatu yang menuntut hikmat kebijaksanaan gak bisa. Tapi dia butuh ketetapan, ketentuan yang runut, detil. Begitu budak. Nah itu sebabnya kenapa? Apa penyebabnya? Itu ingat itu. Putus asa. Itu dari kata ruah koher yang artinya short spirit. Nafas pendek. Sementara sebaliknya dengan Kaleb, dia punya ruah akar. Long spirit. Nah kenapa spirit? Kemarin saya sudah telah jelaskan kepada saudara. Spirit atau roh atau pneuma atau nafas. Itu yang dititipkan Tuhan. Percikan ilahi dari nafas Tuhan. Dijadikannya tubuh dan darah kita ini. Darah dan daging kita ini menjadi hidup. Jadi itu adalah alat berkomunikasi kita dengan Tuhan. Alat penyembahan kita. Alat keintiman kita. Amin. Dapat ya sekarang ya. Nah sekarang kita mau lebih dalam. Saya mau buktikan. Kembali ke tadi. Nih. Mati bergelimpangan karena ketidakpercayaan mereka. Di situ di ayat 18. Karena ketidaktaatan mereka. Nah coba lihat. Sekarang saya mau katakan kepada saudara. Ternyata yang mereka glorifikasi. Yang mereka harapkan akan membawa mereka tiba ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Yang akan katanya menjadi penuntun mereka, akan membawa mereka selamat sampai di sana. Ternyata telah membunuh mereka semua di padang gurun. Yes, they are. Membunuh mereka, saya nggak melebih-lebihkan. Mereka terbunuh, tidak ada satupun yang terbunuh tanpa karena pelanggaran hukum. Oke? Tanpa karena pelanggaran. Kalaupun ada bencana alam, kalaupun ada unsur alam, pasti karena mereka melanggar suatu ketetapan. Mereka terbunuh semua di sana. Karena sejak diturunkan pun perintah dan larangan itu, Musa turun sampai ke kaki gunung, 3.000 mati oleh karena itu. Dan habislah semua, hanya Yosua dan Kaleb. Oke? Sampai di sini saudara paham? Sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, yang paham lambaikan tangan. Oke. Sekarang lihat nih, Roma. Perhatikan ini Alkitab nih yang ngomong nih. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran. Yaitu kebenaran karena apa? Karena iman, catat baik-baik karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Sama-sama katakan iman versus perbuatan. Wow, saudara mungkin baru dengar. Loh, kok dibedakan tajam nih pendeta, iman dan perbuatan? Oh iya. Kalau kita mendasari pencapaian kita kepada satu titik atau satu objek dengan usaha dan perbuatan kita tanpa beriman, itulah yang bertentangan dengan Injil kasih karunia. Tapi kita belum tahu mau buat apa. Kita nggak ngerti teknisnya seperti apa. Kita nggak tahu cara mencapainya bagaimana. Tapi kita percaya dulu. Maka right believing will lead you to right living.
and you get the goal. Amin. Jadi jangan dibalik. Ini sepertinya sederhana. Kayaknya nggak ngefek. Oh ngefek. Oh ini yang membedakan kita. Kekristenan sejati dengan yang bukan. Jadi harus iman dulu. Walaupun kita nggak tahu caranya seperti apa nanti, seperti apa memulainya, kebanyakan kita langsung pasang mekanisme teknis segala macam. Itu bukan iman kita yang bekerja, itu perbuatan kita. Lihat, mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan, sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu sebabnya, kenapa hanya Yosua dan Kaleb? Ya, karena hanya mereka yang punya roh yang berbeda. Yuk, cek. Ya, lihat ini ya, kemarin ya. Udah saya jelasin. Terus, lihat ini. Kita mau lihat nih. Tapi saya mau bacakan dulu kepada saudara sebagai bukti. Bahwa Yosua dan Kaleb itu dibuat berbeda oleh Tuhan. Itu bukan karena perbuatannya, salah. Bukan karena perbuatannya, tapi karena rohnya. Sekali lagi, kalau karena perbuatannya, semua mereka harus bergelimpangan mati oleh tuntutan hukum Taurat. Semuanya bersalah, semuanya berdosa. Lihat Bilangan 27, ayat 18. Nggak ada di sini, biarin aja. Saya lupa taruhnya di situ. Ini sebagai bukti kepada saudara, kalau tadi katanya Kaleb itu punya roh yang berbeda. Roh apa namanya? Wah, enggak tertulis ini. Roh yang panjang, ya kan? Nafas yang panjang. Lihat Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang baca Alkitabnya. Coba suruh baca. Bilangan 27 ayat 18. Lalu sama-sama speak up kita. Kita harus perkatakan ini terus. Supaya kita bisa seperti Yosua dan Kaleb. Yuk satu lagi. Buka Alkitab saudara. Saudara gak akan bisa ikutin saya. Gak akan bisa melakukan apa yang saya minta kalau gak baca itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang Bilangan 27 ayat 18. Kalaupun saya tulis di slide, saudara cek di dalam kitab suci saudara. Siapa tahu saya ngarang-ngarang. Masa iya pendeta tega ngarang-ngarang. Tapi cek. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu di atasnya. Dengar baik. Jadi bisa paham sekarang? Apa yang membuat Kaleb dan Yosua dibawa berbeda dari ratusan ribu orang Israel. Itu karena rohnya. Amin. Sama-sama mereka punya roh yang berbeda. Jadi beda, orang Israel yang lain tidak. Oke, sekarang perhatikan nih Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi double-double nih. Allah melukiskan, mendeskripsikan personality dari Kaleb. Coba lihat itu. Ada ungkapan mengikuti aku dengan sepenuhnya. Dan ternyata Kaleb itu artinya the man who has all heart. Seorang yang punya segenap hati. Punya sepenuh hati. Nah, ada apa dengan hati? Hati ini adalah tahta roh. Ingat ya, kalau kitab suci bilang roh, tahtanya itu bukan di mind. Sama-sama katakan mind, bukan di mind. Bukan di mind, tapi di hati. Di mana hatinya? Di mind juga sebetulnya. Di otak, di brain. Brain kita ini punya dua kapasitas. Ya kan? Emosionalitas dengan rasionalitas. Kognitif dengan afektif. Afeksi itu rasa.
rasanya bisa ditafsir oleh hati kita. Ya kan? Itu sebabnya banyak orang punya otak tapi nggak punya hati. Serius. Banyak orang bisa menjadi intelektualitas, rasionalitas, orang yang intelektual, rasional, orang-orang yang brilian dalam intelijensinya, tapi nggak punya hati. Apa maksudnya itu? Apa artinya nggak punya hati? Nggak punya hati artinya dia nggak punya emosionalitas. Makanya akhirnya ilmuwan di zaman kontemporer ini tersadar bahwa ternyata EQ lebih penting daripada AQ. Sama-sama katakan amin. Emotional quotient lebih penting daripada intellectual quotient. Oke? Apa yang mau kita tangkap dari pernyataan yang luar biasa ini? Kitab suci sudah mendahului semua pernyataan mereka dan penelitian mereka. Beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Dengar baik, saudara nggak perlu panggil pakar-pakar atau saintis. Di sini kita dapati. Karena ternyata kitab suci menyimpan mutiara-mutiara kebenaran. Amin. Itu sebabnya dengar, ke gereja bukan hanya untuk ngasih makan intelektualitas kita. Maka ibadah orang-orang yang seperti itu kering, itu kaku. Bisa banyak ribut dan bertengkar aja kerjanya. Perdebatan yang gak habis-habisnya. Karena intelektualitas itu membicarakan benar dan salah. Betul? Tapi kalau emosionalitas membicarakan tentang baik dan jahat. Makanya dengar, baik menjadi orang benar. Penting menjadi orang benar, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Amin. Kita jadi orang baik, itu bicara baik, itu bicara roh. Bicara semua kekayaan emosionalitas kita. Kekayaan afeksi kita, perasaan-perasaan kita. Nah, roh bekerja di sana. Itu sebabnya coba lihat. Dia punya segenap rasa. Dia punya segenap hati. Amin. Karena dipupuk oleh ibadahnya kepada Tuhan. Saudara lihat ini. Jadi following heart sebetulnya sama dengan a long spirit. Ya. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hello, saudara tahu pentingnya segenap hati? All heart, full of spirit, full of heart. Coba Ketua Donald, kita bisa di tahap ini kalau ketua hanya ya sekedar aja lah, nanti tuntutan biar pendeta nggak bilang saya nggak pantas jadi ketua. Coba, apa kita sampai pada puncak kualitas yang terbaik? Nggak bisa. Semua harus dengan segenap hati. Nyanyi itu kalau nggak segenap hati, kalau nggak keluar dari hatinya, nggak enak tuh. Nyanyiannya boleh bagus, tapi lihat orangnya nggak enak kita. Semua yang nyanyi dengan segenap hati, lihat ada pancaran, ada aura yang bisa memberkati orang yang melihatnya. Yang sepakat katakan amin. Yang main musik juga begitu. Ya. Segenap hati akan membuat kita jauh lebih baik. Semua pekerjaan kita kalau udah gak segenap hati hancur semua. Nanti di bagian terakhir saya mau kasih tahu ini. Tapi saya mau tunjukkan pada saudara. Jadi ternyata kalau mau diterjemahkan, jadi kaya sekali istilah lain jiwa ini. Akar ruah atau ruah akar ini. Selain daripada long spirit, dia punya terjemahan sebagai following heart. Hati yang selalu ikut, manut. Ya kan? Kenapa? Karena orang baik, coba perhatikan. Orang baik akan selalu lebih nyaman di samping kita daripada orang benar. Betul gak Jer? Kalau kamu dikelilingi orang benar, kamu harus benar. Tahu benar itu beban. Semua sampai penampilanmu pun diperhatikan. Lu jangan begini, lu jangan begini. Semua lu jangan, lu harus, lu jangan, lu harus. Karena semua harus dengan kebenaran. Tapi baik, dia tahu dia salah. Dia tahu itu kurang, tapi dia menunggu waktu untuk yang terbaik. Dia tahu akan ada roh bekerja untuk mengubah orang itu, mendatangkan kebaikan baginya. Sama, kita pun begitu. Kita akan sadar bahwa kita punya waktu untuk berproses sampai kepada puncak yang terbaik kita, versi terbaik kita. Sama-sama katakan versi terbaik kita.
Yes, kita semua dalam proses itu. Kita harus dikelilingi orang baik. Sama-sama katakan kita harus dikelilingi orang baik. Makanya pilih komunitas yang banyak orang baiknya. Jangan orang benarnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk katakan. Itu bohong yang bilang benar belum tentu baik, baik belum tentu benar. Dia nggak tahu itu diplesetkan ayat Alkitab. Tapi nanti sahabat depan saya kasih itu. Saya mau katakan kepada saudara, yuk lomba-lomba jadi orang baik. Bukan orang benar. Karena upright atau benar itu terintegrasi dengan erat kepada hukum. Karena harus dia ikuti semua dengan detil. Ya. Ingat, orang baik bukan berarti benci hukum. Orang baik bukan menyepelekan hukum. Tapi kebaikan itu sudah melampaui hukum. Amin. Itu dia. Jadi orang baik. Coba lihat gereja-gereja yang banyak orang benarnya. Seperti apa? Saya mau katakan kepada saudara. Mazhab yang paling keras dari semua orang Israel. Itu adalah Farisi. Farisi. Dan mereka selalu bilang orang benar. Gitu. Ya. Jadi kita gak akan bertumbuh di tempat seperti itu. Apalagi kayak saya ini. Waduh, hancurlah. Bukan hanya hidup kita sekarang yang akan diulik oleh orang benar. Hidup kita yang udah masa lalu. Yang Tuhan sudah kubur sampai ke tubir-tubir laut. Yang sudah dia jauhkan dari timur ke barat. Masih dibongkar-bongkar lagi sama orang benar. Ya itu realitanya. Yang begitu. Betul gak Jer? Iya. Sama kita. Kita punya masa lalu yang jelek ya Jer ya. Kita gak bangga dengan itu. Tapi yang kita bangga adalah Tuhan sudah maafkan dan ampuni kita. Itu yang paling penting. Nah sekarang coba lihat nih. Lihat ini. Itu sebabnya hati yang ikut itu. Next. Lihat itu. Itu identik dengan kata-kata Yesus. Kenapa Yesus dalam semua situasi kondisi ketika dia hidup. Apapun ketika dia gak bisa. Yesus itu kadang-kadang gak harus menang dalam perdebatan. Enggak. Tapi kata satu kata. Dia gak selamanya bisa menjelaskan apa yang dia mau. Mungkin kepada orang yang sangat rendah sekali levelnya atau kemampuannya berpikirnya. Yesus gak harus menang, tapi satu kata selalu dia tutup. Lu mau ngomong apa, ikut gua. Just follow me, katanya. Coba lihat ini, saudara periksa nanti ayat-ayatnya ya. Saudara periksa itu semua. Itu lihat, ikutilah aku. Matius berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mau dalam kelimpahan atau dalam kekurangan, Yesus selalu bilang, ikut aku. Ikut aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, aduh Yesus ini kadang-kadang, kontroversial sekali hidupnya. Kalau dia hidup hari ini, hujatannya itu 1000% daripada apa yang dialami oleh hujatan yang diberikan kepada pendeta Manuntun. Iya betul. Itu dia lihat ini, orang udah berduka cita, tapi dia sampaikan itu. Oh ini kasus yang lain, tapi saya mau katakan dalam duka cita, dalam sukacita, Yesus bilang ikut aku. Gitu. Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai lalu dia berkata kepadanya ikutlah aku, itu sama. Next. Lihat. Ini kepada orang kaya yang berjiwa Farisi, ini udah kaya berjiwa Farisi pula lagi. Ngeri, ini double nih. Pergilah jual segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari ikut aku. Dan dia gagal, kita udah tahu itu ceritanya kemarin. Terus. Hanya satu kekuranganmu, ikutlah aku katanya. Terus. Sebelumnya. Lihat ini. Itu yang paling terakhir tuh. Nomor 2 dan 3. Nomor 3 dan 4. Yohanes 21:19. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, ikut aku. Dia cerita tentang Petrus itu akan bagaimana nanti akhir hidupnya. Tragis. Katanya nanti, kau lebih tragis nanti kematianmu daripada aku loh. Itu diramalkan Yesus dan dibuatkan Yesus. Tapi dia bilang, just follow me. Selalu closing statement Yesus itu, just follow me. Nah lihat ini. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Ini konteksnya, Petrus ngelihat Yohanes kekasih, terlalu nikmat hidupnya dari 12 murid.
Memang betul dia paling muda, dia sering dipeluk Yesus, ada di dada Yesus, bercengkrama dengan Yesus. Dan hampir gak ada masalah dalam hidupnya. Ya kan? Petrus membandingkan dirinya, kami sama-sama orang emosional kok, kami sama-sama pemarah. Tapi kok dia lebih beruntung. Jadi dia mau nanya, gimana nanti nasib hidup dia? Lu bilang Tuhan, guru bilang aku akan mati lebih parah nanti, lebih tragis nanti nasibku daripada dirimu sendiri. Lalu bagaimana dengan dia? Di closing langsung sama Yesus. Gak usah kau urus tentang orang lain. Just follow me. Ya, kepada semua yang suka ngurusin orang, padahal orang itu nggak mau kurus. Just follow me, just follow Jesus, amin. Oke, terus lihat, ini arti Kaleb sendiri dalam bahasa Ibrani, Kaleb itu artinya apa? Anjing. Gimana ya kalau ada orang dipanggil anjing? Orang Bandung pas nih, cocoknya tinggal di Bandung. Ya kan? Kaleb ini ternyata artinya dog, anjing. Ya kan? Tiba-tiba saya teringat, saya pernah menulis artikel nih tentang, dan sudah saya khotbahkan, Matius 15 tentang perempuan Sirofenisia di perbatasan Sidon dan Tirus. Anaknya sakit ayan. Dia memelas kepada Yesus. Tapi murid-muridnya menjauhkan dia. Menghardik dia, memarahi dia. Oke? Tapi dia berjuang terus. Dia bahkan memanggil Yesus dengan nama yang tepat. Dengan julukan yang tepat. Anak Daud kasihi aku. Artinya dia ngerti tentang misiologi. Tentang mesianik. Tentang janji yang telah diberikan. Padahal dia bukan orang Israel. Lihat. Dijawab oleh Yesus. Jawaban terakhir paling menyakitkan. Kata Yesus begini, tidak pantas. Tidak pantas anjing makan dengan tuannya. Dia akan mengambil remah-remah yang ada di. Tidak pantas anjing makan bersama tuannya. Terus dia jawab, iya Tuhan, memang betul gak pantas. Tapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Tahu artinya apa? Yesus sengaja di hadapan murid-murid memberikan disdain statement. Statement penghinaan. Supaya membuktikan betapa murni dan jernihnya roh perempuan ini. Dia sebut sebagai anjing dengan sindiran. Dengan kalimat sindiran. Dia bilang, gak pantas anjing makan satu meja dengan tuannya. Tapi perempuan itu gak apa-apa. Memang anjing itu, dia menunjuk dirinya. Aku anjing betul. Anjingnya Israel aku. Anjingnya Tuhan. Aku cuma makan remah-remah sisa-sisa yang jatuh dari meja Tuhan. Gak apa-apa kok. Dia bilang begitu. Tapi ternyata kata anjing yang dipakai bukan seperti yang kita pikir. Nah ini dia. Ada 9 kata anjing di perjanjian baru. 1 kuon, 1 kunarion. Yang dipakai Yesus itu kuon. Anjing itu, kuon artinya a little puppy. Atau a little dog, puppy. Tapi kunarion itu anjing buduk. Anjing besar, anjing jalanan. Ini, cek nanti ayat-ayat yang kunarion, itu ditujukan kepada orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang suka menghakimi dan menghukumi. Tapi ini ditujukan, lihat. Ini semuanya gak ada satupun yang benar-benar anjing. Hanya sekedar panggilan. Bukan makna literal. Tapi metaforikal, simbolikal. Nah artinya saya mau lihat begini. Ternyata Yesus cuma mau bilang kepada wanita Kanaan itu. Kau itu anjingku. Tapi bukan anjing yang di jalan. Yang dihina dan disingkirkan orang. Tapi anjing kecil yang baik dan yang nyaman dalam pelukan. Amin. Dia anjing kecil Tuhan. Itu sebabnya, dengar saudara-saudara. Dia bilang, Yesus mengakhiri cerita itu. Cek dalam Matius pasal 15, bagian yang terakhir. Aku berkata kepada kalian semua katanya.
Sesungguhnya tidak ada iman sebesar ini yang kujumpai di antara orang Israel. Saya mikir-mikir, ini Yesus gak main-main ngomongnya kali ya. Kayaknya ngasal aja. Apa benar lebih hebat dari saudara-saudaranya? Lebih hebat dari murid-muridnya? Oh benar, Yesus gak main-main, Yesus gak hiperbola. Gak membesar-besarkan. Dia belum pernah melihat iman yang jauh lebih besar yang dipertontonkan oleh wanita Kanaan itu. Karena sekalipun dia dihalang-halangi, dia tetap datang dengan kegigihannya. Sekalipun Yesus menghinanya, Yesus menunjukkan bahwa imannya layak dipertontonkan. Amin. Menjadi teladan bagi semua orang. Dia tidak pernah menyerah karena keyakinannya. Dia yakin sekali apapun halangannya. Bagaimanapun keadaanku. Apapun yang diperlihatkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Mau sesibuk apapun mereka. Mau sesangar apapun tampang mereka. Aku tahu Yesus pasti menolongku. Iman yang seperti ini langka dan memang gak ada. Jadi iman atau roh wanita itu berbeda dari semua orang yang ada di sekelilingnya. Amin. Itu ternyata Kaleb di situ tuh. Dia gak sembarang. Dia anjing kecil milik Tuhan. Yang selalu ada dalam pelukan dan pangkuan Tuhan. Bukan untuk dibentak, bukan untuk dihina, bukan untuk disingkirkan. Tapi disayang-sayang, dipeluk. Dalam tangisan sekalipun, dia akan merasakan kedamaian. Amin. Kita jadi anjing kecil Tuhan. Tapi lihat, apa yang membuat kita menjadi anjing kecil Tuhan? Rohnya. Next, coba lihat ini. Kok gak ada? Berarti gak ke-save. Oke, gak apa-apa. Tapi saya mau bilang gini, saudara. Kita baru tahu. Hanya 2 orang. Hanya 2 orang di zaman Yesus. Yesus bilang imannya besar yang melebihi semua orang Israel. Sebetulnya bukan hanya perempuan Samaria ini. Perempuan Kanaan ini. Tapi juga seorang pegawai istana. Itu nanti baca dalam Matius pasal 8. Yang budaknya sakit disembuhkan. Cornelius namanya. Dia bilang tidak ada lagi. Jadi hanya ada 2. Menariknya, kedua-duanya saudara. Bukan orang Israel. 1 orang Roma, 1 orang Kanaan. Ternyata tidak ada iman yang besar yang Yesus maksud itu di antara umat pilihan. Singkatannya UPIL. Di antara umat pilihan ternyata nggak ada pada waktu itu. Hanya ada di bangsa lain. Hello. Itu sebabnya, coba baca Yohanes 14 ayat 23. Tampilkan Lus. Yohanes 4 ayat 23. Nggak main-main dengan roh. Perbuatan kita boleh sama semua, tapi roh lah yang menentukan. Yang dari dalam kita. Itu sebabnya Yesus bilang, Lus, Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Gak ada satupun yang bawa Alkitab ya. Nih, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini dalam bahasa Inggrisnya saudara. Dalam bahasa Inggrisnya. But an hour comes and now is when the true worshipper will worship the Father and the Spirit and the truth. For also the Father seeks such kind who worship him. Seeks. Apa itu artinya? Mencari. Kenapa harus Yesus katakan mencari? Kenapa saudara? Karena langka ternyata orang yang seperti itu. Langka. Orang yang hidup dalam roh itu langka. Ya kebayang aja 2 orang dari ratusan ribu orang. Serius. Serius. Dan lihat itu di zaman Yesus cuma ada 2. Itu pun bukan dari bangsanya. Bukan dari kaumnya. Bukan dari kerabat dan keluarganya. Dari bangsa lain.
Jangan main-main loh. Jadi jangan pikir agama kita, agama lahiriah, enggak. No. Jadi kalau itu terulang, dan itu selalu sejarah terulang, karena polanya selalu sama. Kalau kita nggak mencapai hidup dalam roh, nggak bisa. Itu sebabnya penuh roh. Saudara mau cek nanti, frasa, tahu arti frasa? Itu lebih dari satu kata. Frasa yang paling banyak di kitab perjanjian baru adalah penuh roh. Cek nanti Alkitabnya. Klik aja penuh roh di dalam Alkitab elektronik. Saudara lihat itu. Saya mau katakan itulah produk perjanjian yang baru. Roh. Jadi jangan main-main. Saudara jangan merasa nyaman. Saudara pikir udah gak ada lagi. Bersel semua itu. Kita yang penting datang ke gereja. Ya sudah lakukan ini, lakukan itu. No. Bukan perbuatan. Kita hidup bukan oleh perbuatan tapi oleh iman. Roh itu dimensi iman. Iman itu dimensi roh. Bukan dimensi tubuh atau jiwa. Sekali lagi, iman itu dimensi roh. Sama-sama katakan dimensi roh. Ya. Yang terakhir. Saya mau bacakan Kisah pasal 7. Lihat ini, kisah Stefanus. Saya baca dari ayat 53 ya, saudara dengar aja nih. Kisah pasal 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat. Ini Stefanus waktu Stefanus ini sebetulnya gak ada dari murid Yesus. Dia diangkat, dia sebetulnya diakon itu. Oke? Tapi dia diakon yang berapi-api. Mana Doni? Mana semua diakon? Boleh angkat tangan diakon semua? Yes, diakon semua. Jangan sepele kepada diakon. Oke, hanya ada 2 jabatan yang diurapi, yang menerima pengurapan di dalam gereja. Penatua dan diakon. Oke, lihat ini. Ini sudah dengan gemas, dia terangin semua sejarah Israel, bagaimana mereka jatuh dan bagaimana mereka telah menolak kasih karunia. Saya potong ini, ayat yang paling terakhir nih. Kisah pasal 7 ayat 3. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itu kata Stefanus terakhir dalam penjelasannya. Ayat 54 bilang begini, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambut dengan kertakan gigi. Marah mereka semua. Marah. Ya. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, ini saya membaca ini benar-benar. Saya menangis setiap kali baca ini. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bagi orang yang hidup dalam roh, terbuka portal keajaiban. Secara supranatural. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lihat tuh, Stefanus tahu tubuh dan jiwanya gak ada artinya dibanding rohnya. Tubuhnya bisa hancur, dilempari pakai batu, ngeri sekali. Perajaman di zaman dahulu. Tapi dia tahu rohnya akan baka, abadi selamanya. Dan roh itulah yang menjadi identitasnya. Dan dia akan masuk di dalam keabadian nanti. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengarlah, dan dengan perkataan ini ia meninggal. Oke, saya mau katakan pada saudara. Sekali lagi orang yang dalam roh, yang penuh roh. Jangan pikir banyak. Nah, jadi kita ngapain ke gereja ini pendeta? Ya itu, harus ada kerinduan. Imani, cari itu. Kalau enggak kita semua hanya formalitas. Organisasi akan formalitas. Semua administrasi birokrasinya formalitas. Kita enggak akan pernah menjadi orang yang paling berbeda.
Karena memang sedikit sekali. Lihat tuh persentasenya. Kalau saya buka lagi kisah-kisah yang lain pada saudara-saudara terkejut. Ternyata orang yang lain jiwa. Orang yang punya long spirit. Orang yang punya all heart. Itu bisa cuma satu dari ratusan orang. Saya merinding setiap mengingat ini. Oh Tuhan. Dan gak pernah bisa ditandai, oh dia diberkati, oh rumahnya besar, oh mobilnya bagus, oh dia kaya raya, uangnya banyak. Enggak ada penilaian dengan begitu. Bahkan tragis-tragis. Tapi rohnya berbeda. Hanya dia, hanya mereka-mereka itu yang Tuhan datang mencarinya. Langka sekali orang seperti itu. Tapi saya mau bilang begini. Kuncinya jalan masuk hanya iman. Makanya hiduplah dalam roh. Supaya iman bertahta di dalamnya. Jangan letakkan pada yang lain. Bukan pada hukum Taurat. Bukan pada perintah larangan, ketetapan dan ketentuan. Kita akan kering dibuatnya. Semua formalitas. Kita bisa ngecap. Tahu ngecap? Kita bisa kibuli itu. Semua, lihat aja semua yang bermasalah. Tinggal pintar-pintar aja nanti di dalam persidangan. Olah aja semua kata-kata dan frasanya. Semua pasal-pasalnya. Itu sama. Tapi dalam roh, kita nggak menyelidiki perbuatan kita, tapi menyelidiki kedalaman batin jiwa kita. Hasrat kita, keinginan kita, motivasi kita, niat-niat kita, maksud-maksud kita. Mungkin persidangan, mungkin pengadilan memenangkan perkara kita, tapi kita tahu sebetulnya kita yang salah. Mungkin orang-orang bela saudara. Saudara puas, saudara dibela, padahal orang yang konflik dengan saudara itu yang benar. Saudara lawan hati nurani. Kita kan gitu. Selalu terpancing ingin mencari pembela-pembela kita. Mencari referensi untuk mendukung kita. Tapi orang yang rohnya kuat, dia nggak butuh itu. Mati pun adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya hari ini saudara, kalau mau tampil beda. Bukan tidak mungkin rohmu berbeda, tapi tubuh jiwamu juga bisa berbeda dan kamu diangkat pada kemuliaan. Siapa bilang hanya orang-orang seperti mereka yang bisa hidup dalam roh? Kita juga bisa. Kita bisa juga kaya raya, punya jabatan yang tinggi. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, sehat-sehat badannya, tapi rohnya juga kuat. Tapi celakalah. Tubuhnya bagus-bagus, pakai pakaian yang hebat-hebat. Yang mahal-mahal. Duduk di kursi empuk. Menikmati AC dan fasilitas yang canggih dan mewah-mewah. Makan yang enak-enak. Tapi punya kemerosotan roh. Rohnya padam. Yuk bangkit berdiri bersama saya. Saya tahu ini saya memberi ulasan intelektual. Tapi roh saya bekerja. Supaya roh saudara menangkapnya. Bukan hanya mengerti. Tapi mengimani. Amin. Lihat aja, pasti berubah. Saya merasakan itu. Bukan karena kekuatan saudara, tapi karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Amazing Grace. Benar-benar karena kasih karunia Tuhan yang mengagumkan, yang ajaib. Yang gak dapat dijelaskan oleh kata-kata apapun. Tuhan bisa perbaiki rumah tanggamu yang sudah berantakan. Tuhan bisa perbaiki perusahaanmu yang sudah bangkrut. Tuhan bisa perbaiki hubunganmu antara suami istri, anak-anak, dan siapa saja. Tuhan bisa pulihkan kemiskinanmu. Tuhan bisa sembuhkan kesehatanmu. Rohmu dulu. Rohmu perbaiki, maka kamu layak menerima segala berkat. Singer bantu saya, kita nyanyikan Amazing Grace.